Selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita beraktivitas, mari kita dengarkan renungan firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih atas hari dan waktu yang Tuhan masih berikan bagi kami saat ini. Sebelum kami jalani hari ini, kami ingin bekali dengan kebenaran firman Allah. Biar firman Allah menjadi motivasi untuk kami melangkah sepanjang hari ini. Sucikan, ampuni segala kekurangan dosa kami. Terima kasih Bapa, urapi kami, urapi umatmu semuanya dengan kasih karunia daripada Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami naikkan syukur kami. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saudara kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita buka Alkitab kita di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13. 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang kelima bagian B. 1 Korintus pasal 13 ayat 5 bagian B berkata demikian bunyi firman Tuhan, dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Sekali lagi, dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman Allah pada saat pagi hari ini kami berjudul kasih melakukan yang baik bagi orang lain. Suasana Natal hari ini adalah mencerminkan suatu kasih. Bulan Desember adalah bulan kasih. Oleh sebab itu, tema pada saat bulan Desember adalah tentang kasih. Saudara kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada dua orang sahabat sejati yang tinggal di sebuah desa, yang satu dengan desa yang bersebelahan dengan desa yang lain. Pemuda yang satu ini mempunyai kerabat ini atau sahabat ini mempunyai sebagai kepala keluarga yang terdiri dari di dalam rumahnya ada orang tuanya, ada istrinya, dan ada ketiga anaknya. Dan sahabat yang satu ini adalah sahabat yang hidup sebatang kara, tidak mempunyai siapa-siapa. Saudara kasih di dalam Tuhan, pada suatu malam, sahabat yang mempunyai keluarga besar ini terbangun dari tidur. Dia ingat akan saudaranya atau temannya, sahabatnya yang sebatang kara itu. Dia berkata bahwa saudaraku hidup sebatang kara. Dia tidak mempunyai siapa-siapa. Tentunya dia kekurangan tentang makan. Apa yang harus saya lakukan? Akhirnya dia berpikir, oh ya, saya akan memberikan seonggok gandum, dan pagi-pagi akan saya taruh di depan rumahnya. Biarlah gandum ini mencukupi segala kebutuhannya. Di hari yang sama, teman atau kerabat sahabat yang setia ini, yang sebatang kara ini juga bangun dari tidur. Dia memikirkan temannya, sahabatnya. Dia berkata, kasihan teman saya. Dia sebagai kepala rumah tangga, yang di dalam rumahnya ada orang tua, ada istri, dan ada anak-anaknya. Tentunya dia sangat memerlukan banyak makanan supaya dia tidak kekurangan. Apa yang harus saya lakukan? Seorang yang sebatang kara ini berkata, oh ya, pagi-pagi nanti saya akan memberikan secara diam-diam kepada sahabatku seonggok gandum. Saudara kasih dalam Tuhan, singkat cerita, pagi-pagi buta, kedua orang ini meninggalkan rumah. Dia membawa sekarung gandum untuk diberikan kepada temannya. Mereka ketemu di jalan. Dia dikatakan disapa, mau kemana kawan? Lalu dia menceritakan apa yang ada di dalam isi hatinya. Akhirnya dia berpelukan. Akhirnya dia bertambah setia, bertambah akrab di dalam persahabatan. Saudara kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bulan ini adalah bulan Desember. Bulan yang dikatakan bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh dengan cinta kasih,
banyak orang berlomba ingin memberi dan memberi dan memberi. Mengapa, saudara sekalian? Karena bulan ini adalah bulan kasih sayang, bulan kasih kita. Karena Tuhan Yesus turun ke dunia dengan membuktikan kasih-Nya kepada saya dan saudara. Kasih Yesus ingin membuktikan bahwa kasih Yesus ingin menyelamatkan saya dan saudara, supaya saya dan saudara tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Di dalam pembacaan firman Tuhan pada saat kali ini berbicara tentang sifat Allah di dalam kehidupan kita. Berbicara dengan sifat moral yang harus dilakukan sebagai orang percaya. Di situ dikatakan bahwa kasih itu tidak memikirkan keuntungan diri sendiri, tetapi memikirkan keuntungan orang lain juga. Yang mana sudah ditunjukkan kasih-Nya, contoh yang Tuhan Yesus tunjukkan kepada kita di saat-saat ini. Yesus Kristus telah tunjukkan bahwa dengan kasih-Nya Yesus memelekkan orang buta, membuat orang tuli mendengar, membuat orang lumpuh bisa berjalan, yang di dalam kebimbangan, yang dalam keputusasaan, Tuhan kuatkan, Yesus kuatkan. Ini artinya sekali kasih Tuhan, bahwa Yesus adalah Allah yang penuh kasih, dan dibuktikan dengan cerita-cerita yang sudah kita dengar. Orang mati bisa meninggal, orang kesusahan bisa dihiburkan, dan sebagainya. Kalau kita lihat dalam cerita di atas tadi, adalah salah satu contoh kasih daripada Yesus itu, yaitu kasih melakukan yang baik kepada sesama kita, yaitu saling memperhatikan. Saling memperhatikan. Di sini bukan masalah nominalnya, bukan masalah pemberiannya yang menjadi fokus kita di hari Natal ini, tetapi sifatnya, tetapi perbuatannya, tetapi apa yang dilakukan oleh sahabat-sahabat ini, yaitu yang luar biasa. Dia tidak memikirkan keadaannya diri sendiri, dia masih bisa memikirkan keadaan orang lain. Dia masih bisa memberi, berbagi, tidak melihat kekurangan dan kelebihan. Tetapi seberapa kita mempunyai sifat Allah itu, yaitu kasih. Dan hanya orang yang hidup bagi Kristus sajalah yang dapat memiliki kasih. Dan ini pun suatu anugerah dari Allah. Kalau kita mempunyai kalau kita memiliki suatu sifat kasih, itu semua karena anugerah Allah. Bukan karena kuat kita, bukan karena kegagahan kita, tetapi ini kita menyadari, kita mencerminkan sebagai cerminan kasih Allah kepada banyak orang yang belum mengenal Allah. Itu tugas penting kita bersama di dalam bulan Desember, bulan yang penuh kasih ini. Kita saling memperhatikan. Apalagi saat-saat ini, kita tahu, kita dengar, kita melihat banyak kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita, yang sangat membutuhkan perhatian, yang sangat membutuhkan kasih kita sebagai orang-orang percaya. Oleh sebab itu, di bulan Desember adalah momen yang baik untuk mengenang, untuk melihat, untuk membuktikan bahwa mencontohkan kasih Kristus di dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Saudara kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar sebagai umat-umat Tuhan yang diizinkan Allah merasakan, menikmati akan kasih Tuhan. Dan biarlah kasih itu tidak hanya mementingkan diri kita sendiri, tapi juga memikirkan, memperhatikan kepentingan orang lain. Tidak mencari keuntungan, tidak mencari kesenangan sendiri, tetapi buat yang lain juga. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita baca di dalam Roma 15 ayat 1 dan 2, di situ menceritakan hendaklah kita saling membangun hubungan dengan baik. Hubungan dengan siapa? Hubungan dengan sesama kita,
hubungan dengan kerabat kita, hubungan dengan orang lain. Bukan untuk mencari hubungan, bukan untuk kesombongan kita, tetapi untuk membuktikan bahwa kasih Allah itu ada di dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Ini membuktikan bahwa kasih Allah sudah kita terapkan di dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu, saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seperti pembacaan firman Tuhan pada kali ini, bahwa kasih tidak mencari keuntungan diri pribadi, tetapi adalah mencari keuntungan atau kesenangan orang lain juga. Seperti judul firman Tuhan, kasih melakukan yang baik bagi orang lain. Oleh sebab itu, saudara kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah di hari Natal ini, di bulan Desember ini, mari kita sebagai anak-anak Tuhan, kita belajar memperhatikan sesama kita yang memerlukan uluran tangan kita. Jangan kita memandang siapa dia, jangan memandang bagaimana dia, tetapi saudara sekalian, pandanglah bahwa Allah sudah mengasihi saya dan saudara sebelum kita mengasihi sesama kita. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang sudah Tuhan taruh pada kami pada saat pagi hari ini. Biarlah firman Allah menjadi motivasi, pengingat bagi kami tentang kasih-Mu untuk kami berbuat kepada sesama kami, kepada orang lain, supaya nama Tuhan saja dipermuliakan, nama Tuhan yang ditinggikan. Ampuni setiap salah dan dosa kami, ampuni setiap kekurangan dan kelemahan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami naikkan syukur kami. Haleluya. Amin. Selamat pagi, salam sejahtera, Tuhan Yesus memberkati.